Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang peluang usaha, yaitu 5 ide peluang usaha di masa pasca pandemi. Nah itu apa aja setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha lagi. Tapi ini peluang usaha yang belum pernah saya sebutkan sebelumnya, belum pernah saya mention sebelumnya, yaitu peluang usaha pasca pandemi, atau kita sering sebutnya endemi gitu ya. Nah pandemi dan endemi ini berbeda teman-teman ya, sangat berbeda sekali. Pandemi itu adalah mungkin satu wabah virus, atau ya satu wabah virus yang terjadi di satu dunia ya, global, sifatnya global dan sifatnya waktunya bersamaan. Itu namanya pandemi. Endemi yaitu endemi, ada satu musibah atau mungkin virus yang terjangkit di satu wilayah tertentu, bukan semuanya ya, tertentu aja, dan di waktu tertentu juga. Jadi waktunya tuh nggak bersamaan. Nah ini akhirnya menyebabkan orang akan berubah perilakunya dari masa pandemi ini berubah menjadi pasca pandemi, endemi ya. Contoh paling nyata, misalnya ada orang yang satu keluarga ya, ada yang terkena COVID ya, mohon maaf, mungkin ada yang orang tuanya akhirnya meninggal. Nah dari situ mungkin orang beberapa keluarganya atau mungkin anaknya gitu ya, ada yang mungkin mengalami trauma gitu ya, dan akhirnya dia berpikir, wah berarti sangat penting sekali menjaga kesehatan, sangat penting sekali untuk bisa menjaga imun tubuh kita setiap harinya. Nah akhirnya dia berpikir, wah harus olahraga sekarang, harus jaga kesehatan, jaga makanan yang bergizi, makanan yang sehat gitu kan, makanan yang sehat, lalu mungkin minum suplemen. Nah itu berubah sekali, cara berpikirnya berubah, cara bertindaknya berubah, akhirnya ada peluang baru di situ. Itu baru yang pertama teman-teman. Dari segi digitalisasi online ya, semuanya orang sekarang mungkin ada yang masih suka pergi ke mall gitu ya, tapi gara-gara masa-masa seperti ini orang dimudahkan sekali, dan banyak orang akan beralih karena jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau, jauh lebih simpel, sederhana. Nah orang akan beralih ke mungkin belanja online sekarang. Nah ini ada 5 peluang usaha yang mungkin kita bisa dapatkan idenya gitu ya, ide dan peluang usaha ini untuk kita kerjakan di masa pasca pandemi. Oke, yang pertama teman-teman yaitu makanan atau produk kesehatan. Nah itu poin penting sekali, nomor 1 ini ya. Tadi seperti latar belakangnya saya sebutkan tadi ya, ada orang yang mungkin ada trauma di sana, dia tahu bahwa kesehatan itu sangat penting sekarang, dia akan jaga kesehatannya, pola hidupnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, dia ingin gaya hidup sehat. Makanya sekarang ada bermunculan orang yang mungkin suka naik sepeda ya kan, ada klub jogging sekarang, dan ada orang yang suka berjemur sekarang. Dulu mungkin orang nggak pernah berpikir olahraga, berjemur dan lain-lain, tapi gara-gara pandemi seperti ini ya, dia akhirnya terbiasa membentuk pola hidup yang baru, dan akhirnya di masa pasca pandemi dia akan melanjutkan lagi karena dia tahu ini sangat penting dan sangat berguna buat hidupnya. Jadi kalau kita bisa menyediakan makanan dan produk kesehatan teman-teman, Anda tahu juga bahwa produk kesehatan dan makanan kesehatan itu lagi naik daun ya, presentasinya atau mungkin chance-nya orang membeli produk ini itu jauh lebih tinggi. Bahkan saya kemarin dapat review ya, saya dapat survei bahwa bahan pokok pun malah bukan jauh ya, tapi itu nomor 2 bahan pokok makanan sehari-hari, itu bahan pokok itu nomor 2, nomor 1-nya produk kesehatan. Itu sangat peningkatannya tajam sekali. Makanya kalau kita punya peluang bergerak di bidang usaha kesehatan itu sangat baik sekali. Yang kedua teman-teman yaitu bisnis edukasi virtual. Ya edukasi virtual contohnya seperti bikin les-lesan virtual online ya, menggunakan mungkin Google Meet, Zoom dan lain-lain. Sekarang banyak sekali platform meeting online ya, Anda bisa gunakan itu. Nah, Anda punya keahlian di bidang mungkin pendidikan apapun lah, entah itu pendidikan secara sekolah ya, formal di sekolah, atau mungkin Anda berikan les-lesan kepada orang-orang secara online. Nah, atau mungkin pendidikan, ada sekarang les musik juga bisa online. Sekarang juga bisa banyak lah pelatihan-pelatihan, training lewat online ya, misalnya Anda memberikan pelatihan belajar tentang digital marketing secara online. Nah itu bagus banget, Anda bisa gunakan itu untuk platform edukasi, dan orang-orang bisa belajar banyak di situ, dan orang sekarang sudah terbiasa untuk bisa
nggak perlu bertatap muka, tapi dia bisa ngobrol langsung melalui HP mereka, melalui PC mereka ya, melalui komputer mereka. Itu sangat luar biasa sekali. Yang ketiga teman-teman, yaitu jualan di media sosial. Ya, media sosial sekarang udah sangat-sangat orang itu seperti apa ya, udah kayak kebutuhan gitu ya. Dia kalau nggak buka Instagram satu hari kayak gimana gitu. Dan bahkan yang uniknya, ini lucunya, orang kan jauh lebih percaya mereka beli di Instagramnya orang gitu ya, influencer yang mereka percayai, influencer yang mereka sukai gitu loh ya. Influencernya ngomong ini, saya pakai ini dan lain-lain, dia beli ya kan. Karena apa? Karena sekarang perilaku manusia berubah. Dia nggak cari satu beritanya, informasinya, contohnya dia mau beli produk apa, dia nggak cari informasinya mungkin di televisi atau mungkin di mana, tapi dia cari informasinya di internet. Setelah di internet dia cari lagi di mungkin sosial media ya kan, atau marketplace. Ya itu berubah, cara bertindaknya berubah, cara belanjanya berubah teman-teman. Nah ini bisa kita peluang, kita bisa jualan di media sosial. Contohnya kita bisa gunakan medsos kita ya kan, entah itu WA, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu TikTok. Nah itu untuk bisa berjualan dan bisa menghasilkan income atau cuan ya. Yang keempat teman-teman, itu bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi kita sebutnya. Nah, ini karena apa? Ya karena bisnis online-nya naik ya kan, karena jualan online-nya naik, jualan di marketplace-nya naik, jualan di sosial medianya naik, maka kebutuhan tentang ekspedisi atau kebutuhan untuk pengiriman barang itu sangat penting sekali. Logistik itu penting sekali. Orang harus kirim dari sini, dari mana, itu semua ada sudah ada chain-nya gitu ya, sudah ada lingkarannya gitu loh, sudah ada ini mengarah ke sini, ini. Nah, ketika ekspedisinya mungkin lengkap gitu ya, di satu kota yang semuanya ada di Indonesia, ada semua, bahkan masuk ke pelosok-pelosok. Nah, itu akan satu hal yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Itu Anda sangat dibutuhkan sekali kalau Anda punya satu peluang ini. Oke? Yang kelima, yang terakhir teman-teman, ini juga lagi marak ya. Karena apa? Yaitu namanya bisnis jasa kebersihan. Bisnis untuk ya misalnya mau bersih-bersih rumah, bersih kamar. Nah, orang itu butuh sekarang. Contohnya sedot debu gitu ya, itu lagi banyak orang yang lagi membutuhkan ini. Atau mungkin ada jasa untuk bisa desinfektan itu rumahnya. Nah itu penting sekali, karena orang sekarang cara hidupnya udah lebih higienis, lebih bersih ya, disuruh cuci tangan ya kan, kita kan cuci tangan dan lain-lain. Kalau kita pulang ke rumah itu harus mandi langsung. Itu perubahan sikap, perubahan perilaku yang sangat signifikan ya. Sama seperti saya, contohnya saya ketika pulang ke rumah, saya protokolnya adalah saya harus mandi dulu, bersih-bersih badan, baru bisa mungkin ketemu anggota keluarga. Nah berarti apa? Kita hidup ini udah sangat berbeda sekali. Kita lebih higienis, lebih bersih. Makanya dengan itu kita bisa tahu mungkin peluang yang sangat luar biasa ketika Anda mungkin bisa menawarkan jasa kebersihan untuk mungkin satu keluarga atau mungkin dari rumah ke rumah. Itu sangat luar biasa sekali peluangnya. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, siapa tahu teman Anda membutuhkan. Dan jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.